ini kok korupsi makin ngaco nih. Mereka seperti berpesta. Misalnya bagaimana oligarki itu memberikan setoran kepada putra Presiden. Putra presiden. Kesimpulannya ini ada indikasi kuat tindak pidana pencucian uang. Ya KPK waktu itu bilang ini Mas Ubed sepertinya dari laporan yang kami buat itu memang mengarah ke Jokowi. Jadi sebetulnya Jokowi menerima gratifikasi, tapi lewat anaknya, kira-kira begitu. Terus kami harus panggil presiden kata KPK ini. Sebenarnya iya, itu problem Mas. Karena undang-undang KPK sudah dirubah sama Jokowi kan. 2021 ya. 2019. Oh 2019. Ya, Karena ada revisi undang-undang KPK itu dan ternyata kemudian menempatkan KPK sebagai rumpun eksekutif. Itu yang membuat KPK nggak bisa kita di bawah lalu manggil di atasnya. Gitu. Saya bilang, coba cek di undang-undang itu. Ada nggak larangan KPK memanggil pejabat di atasnya? Kita bayar. Sebetulnya ada informasi yang menarik, tapi ini mungkin bisa diceritakan nggak ya? Apa tuh? Jadi Hai, ketemu lagi dengan kami di Tactics, Talking Policy and Politics dengan saya Didi. Dan Iyo. Kok kita pakai sweater? Iya nih. Hari ini kan udah makin banyak sering hujan tuh kalau pagi-pagi. Jadi dingin ya? Agak dingin makanya. Studio gitu. juga lumayan ya? Lumayan. Kita kedatangan tamu spesial lagi nih. Wah, spesial terus tamu kita. Tamunya spesial. Dari mana? Dari UNJ. Dia yang lagi naik daun nih. UNJ itu adalah? Universitas Negeri Jakarta. Dulunya IKIP Jakarta. Dulunya IKIP ya, oke. Kita kedatangan tamu spesial, seorang akademisi yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan publik. Iya. Dengan keberaniannya ya. Kang Ubedillah Badrun. Hai Kang, terima kasih. Selamat datang Kang Ubed, terima kasih waktunya. Terima kasih juga. Ya. Terima kasih Mbak Didi. Iya, Kang Ubed, kita kan baca-baca berita dan diberitakan banyak sekali informasi mengenai Kang Ubed ya. Iya. Bahwa akademisi kan tidak banyak yang punya keberanian untuk membuat gebrakan, melaporkan pejabat publik, anak-anak pejabat ke KPK atau Kejaksaan Agung. Nah, Kang Ubed ini salah satu yang pada saat itu beberapa waktu yang lalu melaporkan Gibran dan Kaisang ke KPK. Sudah berkali-kali deh kayaknya Kang Ubed. Awalnya 3 tahun lalu. 3 tahun lalu kan? Yang lalu. Jadi memang sebetulnya sih itu sebagai bentuk tanggung jawab intelektual saya sebagai akademisi karena saya mengajar sosiologi politik. Nah, di antara referensi yang penting untuk dikaji oleh mahasiswa itu adalah sosiologi korupsi. Jadi isu korupsi bagian dari kajian saya. Jadi artinya saya mengajarkan idealisme tentang anti korupsi di ruang kelas. Begitu kemudian saya melihat ada informasi dan data yang cukup valid yang saya temukan melalui diskusi-diskusi yang mendalam, saya kira saya tidak cukup hanya menulis. Jadi sebelum itu saya menulis, Mas, Mbak, nulis di Tempo, maaf saya sebutkan. Nggak apa-apa di sini. Ada mungkin bisa dicek ya. Saya menulis tentang kleptokrasi di usia. Itu istilah Indonesia aja tuh ya. Iya. Kleptokrasi. Kleptokrasi. Jadi ya pemerintahan koruptif lah ya, para maling di situ. Dan secara teoritik saya jelaskan mengapa disebut kleptokrasi. Itu sempat dibaca oleh banyak orang dan kabarnya dibaca oleh istana juga. Lalu saya kira-kira sebulan kemudian saya nulis juga judulnya Indonesia dalam bahaya, kira-kira begitulah. Itu udah menyinggung istana tuh. Udah menyinggung istana. Kleptokrasi itu. Sudah. Menyebutkan nama bahkan saya. Kemudian saya juga menulis Indonesia dalam bahaya besar gitu. Ada kejahatan besar sedang terjadi di Indonesia. Waktu itu tulisan hanya berumur 2 jam di take down gitu. Di take down oleh ini online ya? Online, Tempo online. Tempo.co. Iya, .co, take down dan redakturnya sempat komunikasi dan itu memang istana membacanya dan minta di take down. Ya setelah itu saya pikir apa yang ditulis Kang Ubed waktu itu? Tentang korupsi, korupsi tentang kejahatan yang mana? mekanisme, bagaimana kemudian kekuasaan memanipulasi hukum dan saya nulis merujuk beberapa jurnal Skepel kalau nggak salah yang nulis ya. Tahun 2022 kan? Sekitar itu tahun 2022. Dan dari tahun 2021 saya menulis agak intensif soal itu ya.
ada autocratic legalism di situ dan mengarah kepada kejahatan istana sebetulnya. Ya. Akhirnya di take down dan ya sebenarnya sudah. Dua-duanya tuh, yang kleptokrasi. Kalau kleptokrasi masih bisa dilihat. Oh, kleptokrasi karena belum nyebut nama. Karena ya sebenarnya lebih teoritik ya, tapi saya sudah mengarah kepada istana ya. Karena tidak ada perubahan, Mbak. Artinya kok korupsi makin ngaco nih. Mereka seperti berpesta. Karena saya pakai data yang cukup valid ya, Mas. Mungkin di permukaan mereka tidak menampakkan itu, tapi di belakang layar saya temukan informasi, ada laporan, ada macam-macam. Data dari mana tuh Kang Obed? Pertama saya investigasi langsung ya. Secara resmi begitu. Kemudian yang kedua data dari orang-orang yang saya kenal yang kebetulan dia punya akses yang luar biasa ke sumber-sumber persoalan itu. Misalnya apa, korupsi di sektor apa? Misalnya bagaimana oligarki itu memberikan setoran kepada putra Presiden. Putra presiden. Ya. Putri enggak? Putri belum. Setelah itu baru kemudian muncul Stambang ya di Blok Medan itu. Jadi saya bilang, oh ini serius, karena saya cerita langsung. Jadi informasi itu langsung dari oligarki kepada orang ini, dan ini salah satu teman dekat saya lah dari bukan di Jakarta, tapi di tempat lain, yang bercerita langsung, dan dia berani bersumpah bahwa cerita itu dari oligarki langsung di depannya. Karena dia ada bisnis yang kemudian membuka komunikasi dengan oligarki itu. Oligarki orang yang cerita dia. Dari mana habis setoran, cerita lah. Itu angkanya setorannya triliun. Para oligark ini kan mereka sebenarnya terbuka ya dengan data. Artinya mereka bisa ngomong, saya udah pernah kasih loh ke dia gitu kan untuk proyek ini. Dan dia gitu ceritanya kan. pada orang dia percaya. Iya. Sementara KPK kan bilang bahwa itu bukan masuk kategori gratifikasi. Iya, KPK kan? juga. Saya kira KPK mesti mungkin membuka buku-buku hukum lagi ya. Maksudnya undang-undang KPK. Iya. Kan? Disinyalir katanya ini KPK yang dibentuk oleh Pak Jokowi di era akhir-akhir masa jabatannya itu kan. Oke, sebelum itu saya biar runut lagi nih Kang Obed, yang tahun 2022 pertama kali melaporkan Januari itu, di bulan Januari. Itu apa yang dilaporkan? Ke mana laporannya? Ke KPK. Ke KPK. Karena kita melihat keanehan. Sebetulnya waktu itu teman-teman analis politik, kan saya juga sering memberikan komentar politik ya. Diskusi sama saya, saya sebutkan namanya Raya Rangkuti misalnya. Raya melihat keanehan dari Kaisang yang membeli saham 182 juta lembar saham, yang nilainya hampir 100 miliar itu. Kita diskusi, ini kira-kira rasional nggak ya? Bahwa dia punya perusahaan baru, punya uang hampir 100 miliar, dibelikan saham. Dari jualan pisang doang itu? Waktu itu jualan pisang belum muncul tuh. Oh, malah belum muncul jualan pisang? Muncul. Jadi apa usahanya waktu itu? Dia bikin perusahaan, dan perusahaan itu kemudian kita telusuri. Mangan itu, bukan? GK Hebat ya. GK Hebat? Ya. Dan itu induk dari perusahaan itu kan nanti ada jejaring dengan perusahaan yang dibentuk bersama antara mereka dengan anak dari managing director perusahaan besar ini. Ya. Grup besar lah. Grup besar lah di situ. Yang kita tahu namanya siapa gitu kan gitu. Oh, yang ayahnya periode lalu jadi One Team Press ya? Iya, dan sebelumnya jadi duta besar. Duta besar. Jadi kita aneh ini dari mana? Kan nggak wajar lah. Lalu kita telusuri, oh ternyata dia punya perusahaan yang kemudian dibentuk dengan putra dari managing director perusahaan besar itu. Disitulah pintu-pintu dari masuknya yang dia sebut sebagai dana dari Ventura itu. Itu kan luar biasa besar. Dan dana Ventura itu kan sebetulnya untuk menghidupkan startup yang layak begitu. Kalau ada startup yang layak, lalu dia kasih bantuan. Dan itu untuk menghidupkan startup itu. Iya, venture capital biasanya gitu. Dia gitu kan. Tapi ternyata uang masuk dari venture capital dibelikan saham. Bukan untuk mengembangkan startupnya itu. Ya itu usaha juga, membangun usaha. Kan dapat capital gain atau dapat dividen. Iya. Walaupun bukan dari usahanya, dari usaha orang lain. Hal itu tidak sesuai dengan peruntukan. Betul. Jadi
Saya kira lalu kemudian kita diskusi juga dengan beberapa ekonom, lalu data-data dari ekonom dan beberapa pengusaha menengah ya yang biasa berbisnis begitu. Kesimpulannya ini ada indikasi kuat tindak pidana pencucian uang. Kira-kira begitu. Dan ternyata kemudian kita telusuri, oh ya meyakinkan buat kita. Ada diskusi panjang dan itu yang dilaporkan ke KPK. Betul. Jadi dugaan korupsi itu bentuknya gratifikasi, yang saham itu. Lalu dugaan TPPU, bentuknya ada uang masuk transit dan yang betul. Kira-kira begitu. Itu era-nya masih udah Pak Firly atau belum tuh? Era Pak Firly awal ya. Pak Firly awal. Ya 2022. Apa respons KPK saat itu? Waktu itu akan direspon serius, kemudian kita dipanggil tuh sampai 3 jam saya. 3 jam dan ada perdebatan di situ, ada diskusi yang panjang. Kalau pelapor itu kalau melaporkan harus diminta keterangan sebagai diverifikasi sebagai pelapor oleh tim KPK penyidik ya. Saya sana secara jujur terbuka dan kita bawa dokumen tambahan, kemudian argumen-argumen hukum yang diperkuat. Ya KPK waktu itu bilang ini Mas Ubed sepertinya dari laporan yang kami buat itu memang mengarah ke Jokowi. Jadi sebetulnya Jokowi menerima gratifikasi, tapi lewat anaknya, kira-kira begitu. Iya, saya bilang. Kalau dibaca runtun itu memang ke sana. Terus kami harus panggil presiden, kata KPK ini. Saya bilang iya, itu problem Mas. Karena undang-undang KPK sudah dirubah sama Jokowi kan. 2021 ya. 2019. Oh 2019. Ya, karena ada revisi undang-undang KPK itu dan ternyata kemudian menempatkan KPK sebagai rumpun eksekutif. Itu yang membuat KPK nggak bisa kita di bawah lalu manggil di atasnya. Gitu. Saya bilang, coba cek di undang-undang itu. Ada nggak larangan KPK memanggil pejabat di atasnya? Kalau tidak ada larangan, memungkinkan. Tapi nggak bisa Mas, ya pokoknya begitu. Kemudian ya sudah, kita nggak ketemu di situ. Ya kita yakin, saya kira KPK bisa melakukan diskresi karena ini kejahatan begitu. Terus beberapa pekan kemudian. Tapi bisa keluar Mas Ubay? Saya keluar. Nggak ditahan? Nggak. Kira-kira langsung dikasih rompi orang? Aman Mas. Jadi saya pelapor. Kita waspada juga kan. Kita bawa pasukan juga sebetulnya. Lalu tiba-tiba KPK membuat pengumuman tuh lewat jubirnya apa Gufron ya, Pak Gufron nggak salah, bahwa laporan saya itu dianggap sumir karena tidak ada pejabat negara. Saya kaget di situ, langsung saya bantah di banyak media. Ini KPK nggak baca atau apa itu? Soal gratifikasi kan bisa terkena keluarga, dirinya dan keluarganya. Iya. Akhirnya saya sebutkan, itu ada pejabat negara di situ, namanya Joko Widodo. Saya bilang. Ada pejabat negara di situ, ada duta besar. Ada pejabat negara di situ, wali kota. Karena waktu itu Gibran jadi wali kota, masih komisaris utama perusahaan yang tersangkut itu. Si GK hebat itu. Belum melepaskan diri. Belum. Secara undang-undang kan harusnya aturan. Harusnya lepas. Lalu ada anaknya Kaisang. Kaisang anak pejabat. Jadi KPK salah di situ. Kalau menganggap bahwa laporan kita tidak ada pejabat. Ya akhirnya jadi perbincangan publik kan, dan ternyata KPK tidak seperti yang kita bayangkan. Sebetulnya ada informasi yang menarik, tapi ini mungkin bisa diceritakan nggak ya? Apa tuh? Jadi kira-kira di telepon? Tidak. Jadi saya mendapat informasi bahwa akhir tahun 2022 atau 2023 Ketua KPK itu menghadap presiden. Nah, si era Pak Firly nih ya? Iya. Ketika menghadap presiden, di situ KPK membawa dokumen lah kira-kira itu. Bahwa ada perkara-perkara yang belum dia selesaikan, kira-kira gitu. Ternyata dibuka dokumennya, termasuk perkara yang saya laporkan, Mas. Disitulah, menurut informasi yang saya dapat ya, Pak Jokowi marah ke Pak Firly. Beberapa bulan kemudian atau beberapa hari, Pak Firly jadi tersangka itu ya. Sesudah itu ya. Jadi saya kira ini informasinya ya bisa benar, bisa tidak. Tapi informasi itu saya dapatkan dari logis sih kalau menurut saya. Iya. Ada hubungan sebab akibat. Iya.
Jadi karena perkara yang saya laporkan masih belum dihilangkan dari dokumen di KPK. Karena kan diarsipkan. Kalau diarsipkan masih suatu waktu bisa dibuka sebetulnya. Jangan-jangan pimpinan KPK juga nggak baca nih, disiapin sama stafnya. Bisa jadi. Dia nggak baca, atau masih baca. Masih ada gitu. Ada nih, gitu kan. Harusnya kan disembunyiin dulu. Jadi saya kira itu, Mak. Dan kemudian proses politik terjadi kan. 2024. Saya lihat ya ternyata Pak Jokowi begitu luar biasa ingin berkuasa gitu. Kan upaya untuk 3 periode. Kemudian akhirnya anaknya diberi karpet merah lewat putusan MK. Ini ada apa sampai ambisius itu? Akhirnya saya tambah yakin saya. Memang ini menerima banyak setoran gitu. Kira-kira dugaan kuatnya. Kan nggak mungkin Mas berusaha keras untuk terus berkuasa kalau dia tidak punya masalah. Nggak mungkin saya memaksakan anaknya untuk jadi wapres dengan memanipulasi hukum dan lain-lain, autokratik legalisme itu, kalau dia tidak punya masalah sangat serius. Jadi saya akhirnya berpikir, ya insya Allah saya benar, kira-kira begitu. Dan kalau kata anak Citayam ada behind the skin. Ya kira-kira gitu ya. Behind the skin. ada sesuatu di belakang layar. Jadi saya kira upaya kita untuk melakukan itu sudah pada puncak-puncak ikhtiar ya, bahwa praktek korupsi yang kemudian dilakukan oleh kekuasaan itu memang harus dibongkar. Nah, Desember Januari OCC ARPI merilis itu kan. Nah, sebelum OCC ARPI dulu nih. Iya. Kan kalau nggak salah habis kasus pesawat-pesawat itu. Oh iya, saya ke sana juga. Nah. Jadi saya ke sana lagi itu beberapa kali sih, mungkin 4-5 kali ya. Ke KPK? Ke KPK untuk meminta KPK untuk mengungkap. Tidak hanya pas saat kemudian Kaisang naik pesawat aja, tapi sebelumnya juga saya sempat ke sana lagi. Berarti ini udah KPK baru nih? Nah KPK belum. Pas KPK baru yang ini yang Kaisang. OCC ARPI. Yang OCC ARPI. Nah, pesawat belum ganti, kan baru ganti. Iya, OCC ARPI yang baru. Yang pesawat itu saya pikir ini momentum juga begitu, karena ternyata kan nggak rasional lah Kaisang bisa dapat pulang pergi naik pesawat itu, sesuatu yang nggak rasional. Apalagi dia bilang nebeng gitu. Nebeng itu sama dengan gratifikasi itu. Iya, makanya kalau pilihannya adalah dia biayain sendiri. Iya. Tapi duitnya dari mana? Betul. Atau dia nebeng. Nebeng berarti gratifikasi. Pilihannya kan nebeng kemarin. Nebeng. Jadi nebeng tanpa orang yang ditebengin ada. Iya. betul. Kalau nebeng kan harus ada orang yang punya kan? Iya. Dia pengakuannya kan nebeng kan, berarti ada masalah di situ. Iya, tapi KPK nggak menindaklanjuti laporan itu juga. Saya bilang ini KPK terlalu serius waktu itu membongkar perilaku hidup mewah dari pejabat, anak pejabat. Kalau tadi saya ingat ada kasus Kepala Bea Cukai Makassar. Oh, Bea Cukai ya. Dan akhirnya dibuka gara-gara flexing keluarganya kan. Iya. Lagi ternyata kaya raya, dari mana kayaknya, baru ketahuan dia dapat gratifikasi. Masuk penjara, diputus. Ini anak presiden dengan gaya hidup mewah semacam itu. Ya patut sebenarnya bagi KPK untuk menelusuri. Tapi kan kemudian KPK tidak melakukan hal yang sama seperti terhadap keluarga Bea Cukai itu. Jadi akhirnya KPK ya tebang pilih juga begitu menurut saya. Sebelumnya pajak juga yang kasus anaknya menganiaya itu kan juga betul. Iya betul. Itu langsung ditarik semua hartanya gitu kan. TPPU. Iya, KPK pada area tertentu dia sangat serius, tapi untuk perkara yang sangat penting menurut saya, lebih penting dari itu, justru tidak. Tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Tajam ke bawah, tumbuh ke atas. Itu yang terjadi, Mas. Jadi ikhtiar kita tuh sebetulnya sudah berkali-kali, dan itu semata-mata untuk kepentingan Republik sebetulnya. Kita sedih kan dengan kondisi indeks persepsi korupsi kita yang skornya hanya 34. Jadi bayangkan 26 tahun kita reformasi, hasilnya skornya malah memburuk, kan ngaco. Dan kontributor yang membuat korupsi kita memburuk itu memang rezim Jokowi. Apalagi periode keduanya kemudian dia melakukan autokratik legalisme itu, memanipulasi hukum untuk demi kekuasaan dan seterusnya, makin menyempurnakan kejahatan koruptifnya. Nah itu yang membuat kita terus jalan. Mas Ubed. Laporan pertama dibilang sumir, tidak menyebutkan pejabat, alasan KPK. Sambil minum juga? Iya, Kang Ubed. saya minum.
Laporan kedua, pesawat apa waktu itu respon KPK? Oh ya, respon KPK saya terima Mas. Saya terima, kami pelajari. Setelah itu udah. Oh berarti belum selesai nih belajarnya. Belum saya pelajari. Okay. Tapi ada surat ke rumah, isinya minta data-data lain tambahan. Saya bilang ini mah kerjaan penyidik. Gitu ya. Di KPK bekerja kan sebetulnya. Iya harusnya kan cukup masyarakat punya alat, melapor ya. aja ya. Iya, kita punya kewajiban melaporkan. Untuk menelusuri lebih dalam itu tugas KPK. Iya, dia punya teknologi, punya orang gitu kan. Kecuali kalau saya penyidik, saya ketua KPK yang punya otoritas. Saya PPATK suruh lihat misalnya transaksi transfer mereka dan sebagainya kan itu bukan otoritas saya tidak berikan wewenang untuk itu. Tapi bukti awal kan udah ada harusnya. Ada, data awal itu sangat clear, jelas. Iya. Apa berupa manifest pergeseran saham. Oh, pergeseran saham itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu jelas itu. Kalau yang pesawat? Kemudian kalau pesawat itu kan ada manifest. Ada pemberitaan. Dan itu nggak bisa dibantah berita itu. Ada yang disebar-sebar netizen tuh kan yang rute perjalanan pesawat tersebut. Iya, semua ada. Kepemilikan siapa? Kita berikan ke KPK. Jadi sebetulnya terang benderang. Terang benderang ya. Dalam bahasa hukum itu terang benderang. Nah kalau yang OCCRP yang terakhir apa responnya? OCCRP responnya sempat terjadi perdebatan juga karena dianggap laporan baru. Kita waktu itu sama Rai dan kawan-kawannya bilang bahwa ini ada rilis dari OCCRP yang menempatkan Jokowi sebagai salah satu presiden terkorup di dunia. Analisis OCCRP itu menyebutkan bahwa praktek kekuasaan Jokowi itu koruptif. Karena dia melakukan upaya autokratik legalisme dan lain-lain itu, termasuk juga merusak pemilu dan lain-lain. Itu kekuasaan yang koruptif. Oh itu disampaikan OCCRP gitu? Lalu kita dalami. Perilaku kekuasaan yang koruptif itu, termasuk memanipulasi hukum dan lain-lain itu memiliki indikasi besar kuat ada perilaku korupsi anggaran, perilaku korupsi yang lain. Dan itu dalam sosiologi korupsi sangat mudah tuh pelajarinya. Kalau lah itu ya. Iya, kalau penguasa itu ngotot untuk terus berkuasa dan dia melakukan manipulasi hukum, dia merusak tatanan demokrasi, itu dipastikan mereka adalah kekuasaannya koruptif. Itu sangat logis. Jadi OCCRP itu rilisnya sangat rasional. Walaupun belum tentu begitu loh. Walaupun Angela Merkel 16 tahun loh. Iya, nanti kita akan dibuktikan dalam sejarah ya. Nah, apakah kemudian kesimpulan OCCRP itu dapat dibenarkan? Dapat dibenarkan. Sangat saintifik, sangat rasional karena OCCRP juga berdasarkan laporan-laporan masyarakat yang ke KPK, berdasarkan perilaku Jokowi yang dan lain-lain lah. Bukan cuma berdasarkan itu orang yang kirim bukan ke website. Asumsi, bukan. Nah, kan katanya kan itu karena semua orang dari seluruh dunia bisa memasukkan itu. OCCRP ini kan lembaga kredibel, Mas. Yang dia masuk kalau tidak salah peringkat 60 dari 600 lembaga investigasi global. Dan itu jurnalis independen ya. Banyak disuruh yang investigasi. Karena lembaga ini kredibel, nggak mungkin dong mereka kemudian mendapat informasi hanya dari lewat website. Mereka juga kemudian konfirmasi, investigasi langsung, mencari data langsung, konfirmasi langsung pada orang-orang yang melaporkan dan macam-macam. Saya termasuk yang tidak ditelepon oleh OCCRP, tapi teman-teman yang lain diklarifikasi gitu. Levelnya sama si Julian Assange itu apa organisasinya? Saya kira mungkin kurang lebih hampir ini ya. Sekitaran sama ya. Itu kan jurnalistik juga kan sebenarnya. Juga. Tapi ini kan lebih ke investigasi. Jadi itu lembaga kredibel dan diakui juga oleh PBB United Nations sebagai lembaga yang bisa untuk kerjasama dan lain-lain. Jadi karena kredibilitas lembaga itu nggak mungkin mereka membuat kesimpulan yang keliru. Lalu kami analisis, ini memang benar. Lalu kita buat kerangka teoritiknya kan, benar perilaku kekuasaan koruptif sangat cenderung dan mudah mereka melakukan perilaku korupsi di anggaran dan lain-lain gitu. Karena itu rilisnya OCCRP itu adalah mengkonfirmasi laporan-laporan masyarakat. Karena yang lapor KPK bukan hanya saya loh, Mas. Ada TPDI dan lain-lain itu masyarakat banyak termasuk melaporin keluarga yang lain, menantunya yang kasus Blok Medan yang diungkapkan di
pengadilan dan lain-lain. Jadi akhirnya terlalu sempurna sebetulnya untuk KPK bisa memanggil orang-orang yang dilaporkan oleh masyarakat itu.